berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa di dalam melaksanakan rakerda DPD di PKP DIY ini di tanggal 4 Oktober di 2022 yang suka atau tidak suka kita mohon maaf kemarin harus istilahnya terlaksana ya, karena sudah berulang kali kita berplanning kegiatan rakerda ini mundur di sisi lain situasi pandemi dan yang lebih utama lagi terkait dengan kesibukan teman-teman di lapangan yang luar biasa. Di satu sisi kita dituntut untuk profesionalismenya kita ada di sana, di sisi lain kinerja kita juga harus terukur sehingga kolaboratif. Dan apa yang disampaikan Bu Kepala DP3 AP2 Sleman tadi terkait dengan teman-teman harus bisa adaptif, karena di era sekarang mungkin di Indonesia masih 5G, padahal di negara lain di luar sana sudah memasuki 6G. Artinya kita memang dituntut untuk senantiasa adaptif terkait dengan perkembangan IT yang menuntut kita untuk bersikap dan senantiasa bekerja secara profesional. Teman-teman, rakerda ini terselenggara atas dukungan dari beberapa pihak, dan kami sangat berterima kasih sekali atas kontribusi dari teman-teman semuanya yang terlibat, terutama teman-teman yang dari Sleman atau Subahduun. Luar biasa, tepuk tangan untuk teman-teman dari Sleman yang sudah menyediakan waktu, tempat, pikirannya dan segala sesuatunya atas terselenggaranya kegiatan rakerda di Kabupaten Sleman ini. Teman-teman, rakerda ini adalah sebetulnya kegiatan tahunan yang kita kemarin karena terkait dengan kendala pandemi dan sebagainya baru terlaksana sekarang. Di dalam rakerda nanti kami berharap nanti teman-teman bisa merumuskan apa yang menjadi bahan diskusi terkait dengan rencana kerja, dan itu kami berharap nantinya di konklusinya ada semacam saran atau masukan kepada DPP yang sebentar lagi nanti mungkin nanti Pak Ketum DPP juga bisa menyampaikan terkait dengan rencana kegiatan. Mungkin akan ada rakernas, dan mungkin juga nanti di Munas ya kita juga kemarin terkait kendala dan utamanya terkait dengan yuridiksi organisasi kita, karena kita tahu sendiri Munas 2017 kemarin kita masih di dalam organisasi kemasyarakatan. Nah, setelah 2017 berproses muncul Perka BKKBN yang kita menjadi organisasi profesi. Ini yang menjadikan dalam tanda petik legal formnya menjadi agak dilematis, sehingga di sisi lain pandemi itu juga menimpa kita, sehingga mohon maaf kemarin agenda-agenda di tingkat pusat pun menjadi agak terpending karenanya. Namun di beberapa daerah, dan kami berharap nanti ke bawah di tingkat-tingkat cabang juga akan ada raker cap masing-masing yang itu nanti mengerucut terkait dengan apa yang menjadi kegiatan bagi teman-teman di cabang. Salah satu contoh misalnya yang kami gelitik kemarin adalah iuran anggota. Kemarin saya coba WA kepada Bu Bendum, janjinya iuran kita itu berapa sih? Ternyata 5.000. Itu tidak sampai 2 batang rokoknya Pak Samsudin dan sebagainya mungkin ya. Sehingga kemarin ini nanti juga bisa dijadikan bahan masukan bagi teman-teman semuanya terkait dengan iuran anggota. Karena apa? Kemarin kita juga dalam tanda petik ya keliling-keliling rekannya gini, rakerda itu mencari suasana yang agak bagaimana. Kemarin kita mencoba dalam noto sebelah sini, noto hajan ya. Nah, rupanya di sana rate-nya sudah di atas 40 juta, nah itu seperti itu. Sehingga kita juga mau tidak mau juga harus mencari lagi tempat dan sebagainya. Nah, kalau kita sendiri di iuran anggotanya itu nuwun sewu ya, tidak sebesar itu, mungkin kita akan bisa mandiri, betul-betul mandiri, sehingga kerja cerdasnya itu juga tidak sia-sia terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Karena tatkala kita menjadi organisasi profesi itu butuh tingkat kemandirian yang luar biasa bagi kita semuanya. Itu akhirnya mungkin itu yang kami sampaikan, dan kami berharap nanti ada 2 komisi, Pak Ketum boleh kami melaporkan. Komisi 1 nanti
akan digawangi oleh Bu Bendung dari unsur bendahara, karena di sana ada bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan, kemudian ada kompetensi, kemudian ada komisi 2 nanti yang menggawangi nanti dari unsur sekretariat, Pak Sekum dan unsur sekretaris, karena di sana juga ada unsur PT dan sebagainya, dan harapannya nanti mengerucut menjadi sebuah masukan dan menjadi tolok ukur kita untuk kita kerjakan di tahun berikutnya 2023, sehingga kolaboratif terkait dengan kegiatan penurunan stunting itu juga bisa kita agendakan terkait dengan rencana kerja yang kita sampaikan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPIKB, kerja cerdas sejahtera. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Umum DPD IPKB Daerah Istimewa Yogyakarta atas sambutannya pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan sambutan pengarahan dari Ketua Umum DPP IPKB Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Triana SD, waktu dan tempat diambilkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Saudara Ketua Umum DPD IPKB Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Adorati beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ini adalah kegiatan yang menjadi tugas dari pengurus IPKB yang sudah diamanahkan oleh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, bahwa di dalam perjalanan masa baktinya itu ada beberapa kegiatan yang harus dijalankan oleh pengurus yang sedang menjalankan masa baktinya. Salah satunya adalah rapat kerja. Ini adalah menjadi tanggung jawab pengurus untuk melaksanakan rapat kerja minimal dilakukan dalam 1 tahun sekali. Kalau musyawarah itu musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah nasional itu 4 tahun sekali. Ya. Tetapi ini di dalam ADART yang revisi sedang berproses itu nanti akan berubah menjadi 5 tahun. Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan beberapa isu-isu yang mungkin berkembang dan juga sedang update di kegiatan kita sehari-hari. Ya. Yang pertama terkait dengan PK 2022. Ya. Ini tadi saya juga di sini tadi di WA dari kawan-kawan DPD yang ada di DPD yang provinsi lain itu menanyakan apakah IPKB akan bersikap terkait dengan kondisi aplikasi PK 2022. Nah, kebetulan kemarin itu saya juga ditelepon oleh salah satu orang kepercayaan Halim 1, saya tidak sebut namanya. Beliau bertanya, apakah PK 2022 di wilayah itu berjalan dengan baik? Ada kendala apa? Dan lain sebagainya. Saya sampaikan apa adanya dan juga masukan dari kawan-kawan dari DPD provinsi yang lain, bahwa PK 2022 saat ini adalah banyak sekali kendala dan masalah. Saya sampaikan ke beliau apa adanya, dan beliau prihatin sebetulnya, karena ini kan pengembangnya kan pihak ketiga, jadi bukan BKKBN yang diplantik, tapi punya pengembang. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini ke pusat, mudah-mudahan ini nanti PK 2022 akan diperbaiki dan bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya terkait dengan DUPA dan PAK. Ya. Yang saat ini kemarin di grupnya DPD IPKB DIY santer ya didiskusikan terkait dengan PAK. Ya. Nah, ada beberapa PAK yang menurut kawan-kawan itu tidak sesuai dengan apa yang kawan-kawan kerjakan di wilayah. Ya. Kadang yang penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lain itu tidak masuk, justru yang masuk kegiatan yang pendukung, penunjangan gitu. Nah, ini kan artinya apa? Bahwa kerjaan kita sehari-hari yang di lapangan tidak dinilai. Sementara memang PAK ini adalah salah satu indikator, indikator bahwa kita bekerja di wilayah. Sebetulnya ini tidak hanya saat ini saja.
tapi juga sudah lama sekali bahwa PAK yang dilakukan dan diterbit oleh pusat itu banyak masalah. Saya mungkin salah satu PKB yang paling banyak mendapatkan permasalahan di dalam DUPAK dan PAK-nya. Gitu. Kalau kemarin ada salah satu kawan di Bantul itu satu semester dapat 3,75, 3,9 itu sebetulnya alhamdulillah. Kalau lihat punya saya ya, nilai saya itu contoh saja, 1 tahun itu nilainya 0,5, 2 semester. Alhamdulillah jadi biji. Betul. Terus nilai PAK-nya itu dari semester itu bukannya tambah tapi kadang berkurang. Justru kemarin yang saya dapat PAK 2, yang satu isinya kosong, yang satu nilainya kurang 22. Nah, jadi tidak nyambung dengan PAK terakhir yang saya punya. Yang tanda tangan 2 orang, yang satu Pak Teguh, yang satu Bu Dani. Nah, ini tapi sudah saya sampaikan ke pusat dan sudah direvisi. Nah, saya yang terakhir itu 7 tahun atau 14 semester itu nilainya saya total 23. Nah, kawan-kawan yang semester 3,985 itu sebetulnya sudah banyak sekali. Kalau dikalikan 14 sudah berapa? Nah, apakah saya diam? Tidak. Saya juga punya hak banding dengan apa yang terjadi. Ini sudah sampaikan saya ke pusat. Bahkan kemarin yang PSA sejulator yang pertama itu yang dapat 15, di DIY itu ada 7 orang yang tidak mendapatkan apresiasi. Sementara kita membuat laporan yang sama persis. Dan salah satunya itu saya, Bu Widyastuti, Mbak Rining, Pak Nur Hadi. Nah, ada yang lainnya dapat semua. PSA yang kedua, yang 7,5 itu kita juga tidak dapat. Sudah 2 kali kita usulkan untuk direvisi ke pusat, tapi sampai hari ini juga tidak dapat. Artinya apa? Bahwa PAK ini sebetulnya banyak kekurangan dan banyak kelemahan yang terjadi. Karena yang di pusat itu tim penilainya 10 orang menilai kurang lebih 4.600 penyuluh KB Madya. Bisa dibayangkan. Kalau di DIY itu kebetulan tim penilainya adalah orang-orang yang paham betul dengan, salah satunya adalah Direktur Lini Lapangan Mbak Esti dan sebagainya, itu sangat paham. Nah, kalau yang nilai itu seperti Jawa Timur itu sangat royal sekali nilainya, tinggi-tinggi. Ya, apa kita harus iri dengan mereka? Tidak. Ya, itu rezekinya masing-masing. Nah, menurut saya gitu. Ini sudah saya sampaikan kepada Kepala BKKBN. Di waktu itu ada Sestama, ada Kepala BKKBN, ada direkturnya, beberapa ada deputi, ada Kapor BKKBN DIY. Saya sampaikan berbagai persoalan terkait dengan PAK dan DUPAK pada waktu itu. Bahkan beliau waktu itu langsung menelpon Direktur Lini Lapangan di depan kita semua. Waktu itu ada Pak Nur juga yang ikut hadir waktu audiensi dengan Kepala BKKBN, menyampaikan berbagai persoalan yang ada di lini lapangan. Jadi DPP tidak diam, DPP bekerja. Jadi kemarin di grup DIY itu seperti itu, kita sudah melangkah jauh hari, kita sudah mengantisipasi, kita sudah advokasi kepada pimpinan, dan itu sudah berproses di pusat. Memang saya pernah dijawab oleh tim penilai bahwa PAK itu adalah final dan mengikat itu ya, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, tetapi ketika saya advokasi bahwa itu bisa direvisi, tetapi perkara nilainya tergantung tim penilai. Nah, saya banding beberapa kali, tapi nilai saya yang turun juga sama seperti yang awal. Artinya apa? Kita boleh banding, tetapi hasilnya tetap sama. Bahkan nilai yang tidak nyambung itu banyak sekali di Kota Jakarta ya. Mas Budi itu juga beberapa kali juga nilainya dari yang pertama, kedua, dan seterusnya tidak nyambung dengan PAK yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah kami sampaikan ya, sudah kami advokasi ke pimpinan. Artinya bahwa DPP maupun DPD, BKPDY itu tidak diam. Kita sudah menyampaikan ini ke pimpinan dan juga tim penilai kondisi yang ada di wilayah. Nah, maka kemarin saya lihat Pak Ketum diam 1000 bahasa, tidak komen. Saya waktu itu komen, kalau ada bukti pendukung silahkan disampaikan.
ke pusat melalui perwakilan BKKBN DIY. Ya. Kalau merasa tidak sesuai dengan yang diusulkan, silakan bukti-bukti pendukung itu dilampirkan kembali, disampaikan. Ini yang sudah kita lakukan. Selanjutnya terkait dengan keberadaan organisasi kita IPKB Indonesia. Setiap hari kita selalu berproses untuk meningkatkan, menyempurnakan keberadaan organisasi kita. Tetapi memang banyak kendala dan hambatan yang ada. Hambatan itu justru paling besar dari dalam organisasi sendiri. Ya. Contoh yang paling gampang kita sampaikan adalah rasa memiliki organisasi ini sangat rendah. Ini dibuktikan dari iuran. Dari 34 provinsi yang ada, saat ini masih ada 9 provinsi yang sama sekali belum pernah iuran. Yang lainnya sudah iuran tetapi tidak rutin. Sebetulnya kalau nyambung dari arahan Ibu Kepala DPAP 32KB Kabupaten Sleman tadi, sebetulnya sudah kita lakukan. Bagaimana organisasi ini punya kemanfaatan bagi anggota. Kita sudah mengusulkan kepada pimpinan, bahkan sampai ke Menpan, Menkyu, BKN terkait dengan peningkatan kesejahteraan anggota. Yang paling best kita terima adalah tunjangan jabatan dari 950 menjadi 1.260. Ini perjuangan panjang. Di BP kita sudah bertemu dengan Menpan, BKN, dengan Menkyu pada waktu itu diinisiasi oleh BKKBN. Inisiasinya dari BKKBN, tetapi karena yang punya hak untuk mengusulkan adalah BKKBN. Termasuk di dalamnya juga kita akan mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja kita yang saat ini kan baru 80%, itu 70%, minimal akan kita naikkan menjadi 80% atau 90%. Kalau 100% kayaknya tidak. Sebetulnya kemampuan negara untuk peningkatan itu ada, tetapi memang banyak kendala yang terjadi. Makanya terjadilah sistem formasi. Kalau teman-teman mengatakan kuota, kenapa PKB Madya dibatasi? Sebetulnya tidak batasi. Formasi yang disampaikan oleh Menpan dan Menkyu terkait dengan grade tunjangan jabatan, tunjangan kinerja itu berdasarkan dari beban kerja kita, dari ABK analisa beban kerja. Kalau kita bikin seperti dulu, semua bisa naik ke Madya. Nah, terus nanti siapa yang mengerjakan di wilayah? Karena tupoksinya PKB Madya lebih banyak di provinsi dan kabupaten kota. Nah, makanya ada sistem formasi. BKKBN bersama Menpan, bersama BKN menghitung berapa sebetulnya kebutuhan jenjang jabatan, perjenjang jabatan yang dibutuhkan oleh BKKBN. Kemarin Bapak Ibu sudah menghitung ya kemarin. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengakomodir meningkatkan formasi yang ada. Secara rasio, daerah istimewa Yogyakarta ini lebih banyak madyannya daripada ahlinya daripada yang keterampilan. Nah, ini. Dulu pernah disampaikan kawan-kawan kita tidak usah membuat dupa dan lain sebagainya, tetapi kita naik reguler seperti umumnya. Waktu itu diterima, boleh, tidak usah membuat dupa, kita naik 4 tahun sekali naik pangkat. Tetapi kita juga tidak bisa memberikan tukin sesuai dengan jenjang jabatan. Tukinnya semua disamakan, baik itu dari pemula, terampil, mahir, pencelia, muda, pertama, madya, utama, sama. Enak kita nggak usah mikir bikin dupa, bikin dan sebagainya. 4 tahun naik, tetapi tukinnya menjadi grade 5. Yang madya dari 5 juta berapa menjadi separuhnya 2 juta berapa. Nah, pada waktu itu langsung bereaksi, ya tidak mau kan kita berbeda. Nah, kalau berbeda pun maka penjenjangan itu harus dilakukan. Nah,
pada awalnya bahwa kuota atau formasi studi itu 20. Tetapi ketika kemarin dihitung, karena Permenpannya pun sekarang baru direvisi, ya. Kalau kemarin Madya itu lebih banyak di provinsi, sekarang turun menjadi ke kabupaten. Nah, artinya apa? Semakin banyak kegiatan di kabupaten, artinya formasi untuk Madya semakin banyak. Makanya kemarin hasil perhitungan itu di DIY 66, dari 20 menjadi 66. Artinya kan ada 42 tambahan untuk jenjang jabatan PKB Madya. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa kita tidak bisa naik pangkat seperti dulu-dulu? Nah, karena yang dulu itu karena tidak memikirkan kedepannya itu terkait dengan tunjangan kinerja. Nah, makanya setiap dia paknya itu sudah memenuhi syarat naik. Sekarang tidak bisa sesuai dengan formasi yang ada, yang dibutuhkan oleh BKKBN itu dihitung per provinsi. Kalau Bapak Ibu kepingin naik Madya dari muda, silakan mencari provinsi yang kuotanya masih ada. Tetapi ini tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita pindah di suatu provinsi yang Madyanya kurang, otomatis Madya tidak. Ada 2 teman kita dari Kediri. Itu karena kepingin Madya, dia sampai pindah ke Palu, Sulawesi Tengah, Selatan ya? Sulawesi Tengah. Di sana 2 tahun dia belum Madya, karena berproses. Nah, akhirnya apa? Merasakan kegiatan di wilayah di sana luar biasa. Saya pernah seminggu di sana. Antar kecamatan naik perahu, dan itu kan laut lepas Pasifik itu. Jadi kalau pas ombaknya besar, sangat mengerikan. Itu bisa di kecamatan itu bisa sehari 2 hari nunggu ombak reda. Itu saya pernah di sana. Jadi mengalami betul apa yang dialami kawan-kawan di sana. Nah, terkait dengan itu, marilah kita senantiasa juga meningkatkan kinerja kita, profesionalisme kita, seperti tagline-nya hari ini. Ya. Kalau hari ini kan sangat spesifik langsung pada penurunan angka stunting. Tapi bagaimana kita mensukseskan program Bangga Kencana dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana nanti di wilayah itu betul-betul bisa melaksanakan kegiatan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan tadi peningkatan penguatan kelembagaan organisasi PKB. Saat ini baru berproses di Menpan. Nanti nama organisasi IPKB itu muncul di Permenpan. Ya, kalau di Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, 2014 di lampiran N itu satu-satunya jabatan fungsional yang masuk dalam undang-undang hanya PKB. Di sana sudah sangat spesifik disebutkan bahwa PKB, PLKB masuk di undang-undang ini. Yang lainnya organisasi jabatan fungsional yang lain tidak ada. Pertanian, terus ada penyuluh kehutanan dan sebagainya tidak ada. Tapi PKB, PLKB ada di sana. Bahkan di sana disebutkan organisasi yang bergerak di bidang program KB. Nah, ini dikuatkan di Permenpan bahwa nanti di Permenpan itu langsung muncul bahwa organisasi profesi penyuluh KB adalah IPKB muncul di sana. Artinya apa? Bahwa Menpan pun mengakui keberadaan IPKB. Nah, yang jadi masalah memang tadi Pak Nur bilang bahwa kita selama ini tidak bisa eksis karena memang banyak kendala, khususnya dari dalam sekolah. Tetapi bagaimana nanti kita membuat organisasi ini bisa dikenal lebih luas di masyarakat dengan mitra-mitra kerja kita. Tadi Bu Kepala Dinas juga menyampaikan bahwa IPKB harus banyak bermitra. Mitra kita sebenarnya banyak sekali, mitranya banyak sekali, tapi baru di tataran DPP. Kalau yang di DPD dan DPJ kita memang belum banyak, tapi ada, sudah banyak yang melakukan, tapi ada juga yang belum. Untuk Direksi Maju Jakarta kayaknya kita belum punya mitra dari lembaga atau organisasi yang ada di luar. Nah, ini menjadi tantangan Pak Ketum dan kawan-kawan semua untuk bagaimana kedepannya nanti bermitra dengan lembaga atau organisasi yang lain. Sifatnya kemitraan itu adalah saling menguntungkan, tidak menjadi
semacam underbow atau apa, bukan, tetapi kita sederajat sama. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan iuran, bahwa selama ini iuran yang disampaikan ke pusat itu Rp1.000 per anggota per bulan. Ini pun tidak lancar. Nah, bagaimana kita akan mandiri? Organisasi profesi itu harusnya mandiri, tidak tergantung donasi dari pembina. Karena sifat organisasi kita adalah mandiri, independen, tidak berafiliasi dengan kelembagaan manapun, tidak menjadi bawahan dari instansi manapun. Artinya apa? Kita harus memupuk kemandirian kita. Salah satunya adalah dengan iuran. Kalau saya lihat di DIY ini setiap bulan 5.000 itu yang disetor ke pusat 1.000, yang di DPD saya tidak tahu, yang sisa di udah 2.000. Alhamdulillah sudah 2.000 itu DIY. Sebetulnya di surat edarannya baru 1.000. Nah, kalau saya lihat 1.000 yang 2.000 itu untuk DPD, jadi 3.000 disetor ke DPD, yang 1.000 ke pusat, yang 2.000 ke DPD, yang 2.000 lainnya untuk DPC. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari besaran tunjak kita dan tukin kita, 5.000 itu sebetulnya sangat kecil. Bagaimana khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta ini ya, kita dengan keikhlasan kita, salah satunya adalah sebagai rasa syukur kita bahwa tunjak dan tukin kita itu sudah sangat besar. Bagaimana kalau itu diwujudkan menjadi iuran kepada organisasi kita? Di masing-masing DPC itu misalnya 20.000 atau 50.000, nanti disetor kepada DPD 10.000, disetor ke DPP 5.000. Tapi ini nanti akan kita buatkan surat edaran dan harus keputusan secara nasional. Ini hanya masukan saja, hanya ide. Kita mulai dari daerah istimewa Yogyakarta. Kalau melihat kawan-kawan lain di provinsi lain ya, contohnya di Jawa Tengah itu 100.000 per bulan per anggota. Di Wonogiri itu, ya, di Wonogiri loh ya, itu DP-nya 300.000 per anggota per bulan. Itu atas kerelaan anggota, bukan permintaan dari organisasi. Sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, organisasi tidak akan pernah minta sumbangan kemana-mana karena sudah punya anggaran sendiri. Nah, ini menjadi pemikiran nanti pada hari ini bisa dipertimbangkan. Ya tadi tidak harus 100, 300, ya cukuplah 10.000, 20.000 itu sudah sangat memadai menurut saya. Nah, setiap anggota setiap bulan. Kalau dibandingkan dari tunjang yang sama tukin itu kan tidak seberapa. Nah, ini juga ada regulasinya nanti. Ini dari BKKB selaku instansi pembina akan membuat regulasi terkait dengan keperpihakan anggota kepada organisasi. Sehingga kawan-kawan yang tidak mau iuran itu nanti tidak bisa mengusulkan atau ikut sertifikasi. Karena nanti kedepannya bahwa ketika kode etik sudah diterapkan, IPKB punya hak dan wewenang untuk mengatur atau memberikan rekomendasi kepada anggotanya terkait nanti dia menjadi penyuluh KP. Ini sudah didiskusikan dengan pimpinan di pusat. Bahkan pusat akan membuat regulasi semacam perka atau perban bahwa IPKB Indonesia itu adalah organisasi satu-satunya yang mewadahi. Ini sudah diperban. Di Permenpan akan muncul nanti bahwa wajib hukumnya untuk iuran. Kalau tidak ikut iuran, artinya dia tidak berhak untuk menjadi anggota IPKB. Dan nanti ketika dia tidak menjadi anggota IPKB, dia tidak bisa ikut sertifikasi, tidak bisa mengusulkan BPA dan sebagainya. Nah, ini sudah baru digodok di tingkat pusat untuk regulasinya. Tetapi kalau tukin, saya tidak setuju karena tukin itu adalah menjadi hak Bapak Ibu semua. Karena itu di luar tanggung jawab
organisasi. Tetapi kalau sertifikasi dan sebagainya itu adalah menjadi ranahnya organisasi profesi. Contoh bidan itu dia mau praktek harus ada surat STR dari IPI, dokter harus punya STR dari konsil kedokteran. Nah, nanti di IPKB pun akan seperti itu, termasuk guru di PGRI, jaksa, hakim itu punya hak organisasi untuk membuat surat rekomendasi terkait dengan ketugasan sebagai jabatan fungsional atau sebagai profesi. Nah, ini nanti yang akan kita sempurnakan sehingga kawan-kawan atau anggota IPKB ini betul-betul nanti akan memiliki terkait dengan organisasi. Nah, ini pada saat ini juga tahun 2023 itu nanti momen regenerasi bagi DPP. Saya sudah 15 tahun menjadi pengurus IPKB. 2 periode menjadi ketum DPD, 2,5 sama Bu Darmi, Mbak Titi, Pak Yuli, Pak Joko pada waktu pertama dulu ya, dan kawan-kawan semua. Nah, ini sudah saatnya yang muda-muda yang harus tampil. Saya berharap nanti dari DIY itu muncul kader yang bisa berkiprah di tingkat nasional. Nah, yang muda itu Pak. Ya. Siapapun nanti bisa. Kita punya tenaga muda yang luar biasa. Di Kulon Progo ada 2. Banyak yang fresh graduate itu. Nah, tapi yang di level di atasnya banyak sekali. Nah, ini yang menjadi nanti pertimbangan Pak Ketum ke depannya. Pak Ketum harus ke pusat. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan prakerja ini, nanti harus ada muncul rekomendasi baik itu kepada DPP maupun BKKBN pusat atau perwakilan melalui DPP BKKB. Tadi salah satu rekomendasinya itu terkait dengan TPK. Ya, bagaimana sebetulnya TPK pada saat ini berjalan, apakah sudah berjalan dengan baik? Aplikasi SIM apakah sudah jalan dengan baik? Yang kedua adalah PK22. Nah, PK ini kan sebenarnya tidak ini ada kerjaan tahunan kita, sehingga perlu dari dari awal itu harus kita berikan masukan yang terbaik kepada BKKB, termasuk di dalamnya sistem pengelolaan Dupak dan Pak. Yang ketiga, aplikasi di BKKB, aplikasinya banyak sekali, tetapi jarang yang settle gitu ya, jarang yang lebih banyak pada errornya daripada jalannya. Nah, kenapa tidak dibuat satu aplikasi yang besar tapi isinya banyak? Dan itu betul-betul dibenahi oleh BKKBN sehingga kawan-kawan yang di lini lapangan ini, aplikasi itu memudahkan kita bekerja, bukan untuk menyusahkan. Nah, tapi saat ini memang agak menyusahkan agaknya. Ya, contohnya kader sudah sangat semangat untuk membuka portal untuk PK2, ternyata error. Kalau saya lihat di itu leadersnya PK22 di DIY itu semuanya isinya hanya sambat, dan Mas Irfan itu selalu Bapak Ibu jangan login, jangan log out, gitu saja terus itu. Tapi tidak ada solusi yang konkret. Ya, bagaimana harusnya seperti ini? Data kalau hilang bagaimana? Belum juga terjawab. Nah, ini nanti bisa menjadi diskusi Bapak Ibu semua untuk bisa memberikan rekomendasi kepada BKKBN. Nah, ini yang terakhir nanti Munas kita rencanakan nanti di bulan November atau Desember 2023. Nanti sekaligus kita akan menguatkan kelembagaan ini dengan surat STR-nya dari Kemenkumham dan dari Kesbangpol. Karena ini sebetulnya kalau kita sudah punya legalitas, itu kita bisa mendapatkan dana pembinaan dari Kesbangpol. Ya. Banyak yang kalau di tingkat provinsi memang beda-beda, tiap kabupaten kota provinsi berbeda. Bahkan kemarin di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan
itu ketum DPD IPKB itu mendapat mobil dinas dari Pemda. Luar biasa ya. Ketum DPD IPKB loh, dapat mobil dinas dari Pemda, dari gubernur. Tetapi tidak bisa keluar karena apa? Legalitasnya di Kemenkumham kita sudah expired. Baru akan. Nah, ketum DPP sudah dapat. Kemarin saya sudah dapat mobil dinas dari mertua. Bukan mobil kendaraan dinas yang satu tumpangnya itu luar biasa dari mertua itu. Jadi tahu ya yang mana kan itu. Model-model Grand Max kan itu. Tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang, tapi agak berat gitu ya. Bisa dinaik kemana-mana. Yes, betul. Ya, modelnya kayak unit gitu. Nah, itu Munas nanti akan ada beberapa di Desember November nanti akan ada rakernas. Terus nanti di tahun awal 2023 rencana akan kerja. Nanti di akhir 23 akan ada Munas. Nah, di forum Munas ini silahkan nanti yang muda-muda ini bisa berkiprah di sana, karena semakin hari bukan semakin mudah kita mengerjakan tugas kita, akan semakin berat tugas-tugas yang akan kita hadapi. Nah, yang ketiga yang terakhir saya tadi bisikan pada kawan-kawan kepada nanti Pak Ketum, kita sudah lebih dari 3 tahun tidak pernah refreshing. Nah, kapan Pak Ketum DPP monggo nanti matur Pak Ketum DPD diadakan, uangnya ada, sisa dari kepengurusan yang lalu. Nah, ini saya menyampaikan loh ya aspirasi. Setuju betul? Setuju. Tidak usah jauh-jauh. Tadi Bumi tadi kemana? Gamplong. Silancur itu mana? Nah kan dekat tadi, biayanya tidak terlalu banyak, uang ada, tinggal niatnya kapan. Saya semangat karena sopo ngerti diajak orang ya apa. Wis langsung di browsing. Mbak Dewi memang oke. Nih, kemarin sudah kita mulai di Waduk Wonogiri. Kalau di kota itu kita kadang-kadang spontan di bawah asuhan Pak Budi itu langsung di grup itu. Besok kita touring kemana? Berangkat. Nah, waktu ke Samigaro Mas Kris gak ada ya? Mas gak ada. Nah, kita sampai ke mana itu? Terus sama yang satunya itu Widosari. Nah itu Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan rakerja pada siang hari ini bisa membawa kebaikan bagi organisasi kita, bisa meningkatkan kompetensi kita selaku pejabat fungsional, bisa meningkatkan juga profesionalisme kinerja kita di lapangan. Terima kasih, ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.